Halo anak-anak hebat, apa kabarmu hari ini? Mudah-mudahan semua anak-anak ibu berada dalam keadaan sehat walafiat, masih tetap semangat belajar meskipun di rumah, masih tetap ceria untuk menuntut ilmu. Pastikan kamu pagi ini sudah mandi, sudah berbaju rapi, sudah sarapan juga, supaya belajarmu lebih semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Ibu senang sekali karena masih bisa bertemu dengan anak-anak Ibu semua, masih bisa berbagi ilmu bersama, masih bisa belajar bersama anak-anak Ibu. Ya. Nah, tapi sebelum kita mulai belajar, kita akan berdoa dulu supaya ilmu yang mau kita pelajari ini mudah anak-anak pahami, mudah anak-anak mengerti, kemudian juga bermanfaat buat anak-anak dan semua orang, ya. Yang beragama Islam berdoa seperti biasa, seperti doa yang Ibu tampilkan. Kemudian yang beragama non-Islam berdoa menurut agama dan ajaran kepercayaanmu masing-masing. Nah, sekarang kita akan berdoa dulu. Berdoa, kita mulai. Baiklah anak-anak, sekarang kita akan masuk ke subtema 4, yaitu mengenai kegiatan malam hari. Nah, banyak kegiatan yang bisa kita lakukan pada malam hari. Kalau hari mau malam, matahari mulai turun ke barat, kemudian keadaan menjadi gelap, ya. Udara juga semakin dingin. Nah, kalau matahari sudah turun ke barat, sudah gelap, biasanya akan muncul, akan terlihatlah bulan dan bintang, ya. Nah, cahaya yang kita lihat malam hari itu cahaya bulan dan cahaya bintang. Biasanya juga hewan-hewan malam akan bermunculan. Seperti apa saja hewan malam itu? Ada kelelawar juga terbang, ada burung hantu, kemudian juga ada kunang-kunang. Nah, siapa yang tahu kunang-kunang? Kunang-kunang itu binatang yang mempunyai cahaya pada malam hari. Kemudian ada juga suara jangkrik. Nah, itu kondisi kalau malam hari. Nah, malam hari ini adalah saat yang baik untuk kita beristirahat. Nah, ya, jadi keadaan pagi, sore, siang, malam itu adalah karunia Tuhan dan kita harus bersyukur. Biasanya kalau malam kita akan mengulang pelajaran, ya. Ayah biasanya membaca koran, ibu biasanya menjahit atau ada juga yang membaca majalah. Kemudian nanti pada malam hari itu adalah waktu yang baik untuk istirahat, karena malam hari biasanya kita sudah mulai mengantuk. Tapi sebelum kita tidur, kita harus membersihkan badan dulu, ya, membersihkan badan, mencuci kaki, mencuci tangan, menggosok gigi. Jadi sebelum tidur kita harus membersihkan diri dulu supaya badan kita tetap sehat. Kemudian juga yang penting harus menyikat gigi agar gigi anak ibu tetap sehat, tidak sakit. Nah, ya, jadi kegiatan malam hari itu banyak yang bisa kita lakukan, ya. Pertama untuk belajar, nah, ya. Kemudian juga ayah biasanya juga beristirahat, hanya mungkin membaca koran. Kemudian ibu juga menyiapkan keperluan untuk besok. Nah, kamu juga harus menyiapkan keperluanmu untuk besok. Seperti apa? Menyiapkan buku-buku pelajaran yang akan kamu bawa ke sekolah, menyiapkan baju yang akan dipakai untuk ke sekolah besok, menyiapkan sepatu, merapikan tas. Jadi besok pagi kamu tidak terburu-buru, kemudian tidak ada juga barang yang tertinggal saat di sekolah. Nah, jadi kita siapkan pada malam hari. Kita juga meriksa apakah tugas kita sudah selesai, apakah semua yang diperintahkan guru sudah kita laksanakan pada malam hari, agar besok pagi kita tidak terburu-buru mengerjakannya, ya. Jadi besok saat pergi sekolah, saat mau akan ke sekolah, anak-anak tidak perlu lagi merasa khawatir kalau ada yang tertinggal. Jadi sudah disiapkan malam hari. Nah,
Kemudian ada juga Edo yang suka berolahraga pada malam hari. Harusnya malam hari itu untuk istirahat, tapi Edo dia belajar cara memantulkan bola. Kemudian dia suka bermain bola, makanya pada malam hari dia mencoba melatih diri untuk cara memantulkan bola. Nanti ada video pembelajaran yang akan anak saksikan, bagaimana Edo berlatih di rumah, apa saja yang bisa kita lihat pada malam hari, apa saja hewan yang keluar pada malam hari. Nanti anak-anak saksikan video pembelajarannya, nanti dipahami baik-baik ya. Kemudian kalau ingin ditemani oleh orang tua, kakak atau siapapun di rumahmu, mintalah dengan cara yang sopan, dengan cara yang santun, dengan mengucapkan kata tolong ya. Setelah itu jangan lupa mengucapkan kata terima kasih. Nah, sekarang kita akan saksikan dulu video pembelajarannya. Mudah-mudahan anak-anak ibu bisa memahami dan mengerti. Sekarang kita saksikan video pembelajarannya dulu ya. Tema 3, kegiatanku. Subtema 4, kegiatan malam hari. Matahari perlahan mulai tenggelam. Hari mulai gelap. Bintang dan bulan mulai terlihat. Pertanda malam telah datang. Malam hari keluarga berkumpul. Malam hari saat beristirahat. Malam hari adalah nikmat dari Tuhan. Kita bersyukur atas nikmat Tuhan itu. Pembelajaran 1. Ayo mengamati. Malam hari, perhatikan gambarnya. Matahari terbenam, tanda malam telah datang. Bulan dan bintang bersinar terang. Kelelawar mulai terbang. Jangkrik pun bernyanyi riang. Burung hantu keluar dari sarang. Kelap-kelip cahaya si kunang-kunang. Sambutlah malam dengan hati senang. Kita dapat beristirahat dengan tenang. Mata pun akan terpejam saat kantuk datang. Malam adalah nikmat Tuhan yang tak terbilang. Pada malam hari, banyak kebiasaan baik yang bisa kita lakukan. Mengulang pelajaran dengan tekun, menyiapkan alat sekolah untuk esok, membersihkan badan dahulu sebelum tidur, tidak lupa menyikat gigi agar gigi selalu sehat, membersihkan sendiri tempat tidur, berdoa sebelum tidur sebagai tanda syukur. Masih banyak lagi yang lain. Kebiasaan baik harus dilakukan sejak kecil, kelak saat berguna saat kita dewasa. Orang tua kita pun akan senang. Menyenangkan orang tua adalah perbuatan terpuji-puji. Ayo berkreasi. Perhatikan gambarnya. Manfaatkan alam secara bertanggung jawab juga kebiasaan baik. Misalnya, memanfaatkan alam untuk karya seni. Di alam banyak sekali bahan-bahan untuk membuat karya seni. Salah satu hasil alam untuk membuat karya seni adalah biji-bijian. Contohnya biji kacang hijau, biji kedelai, jagung, biji lada hitam, dan banyak lagi. Berikut ini beberapa contoh hasil karya dari biji-biji. Perhatikan gambarnya, perhatikan hasil karyanya. Nah, bagus-bagus kan? Berikut ini cara membuatnya. Perhatikan gambarnya. Pertama, siapkan kertas gambar. Kedua, pilih atau buatlah gambar yang kamu sukai. Ketiga, kemudian beri lem pada gambar. Tempelkan biji-bijian dengan rapi. Keempat, hasil karyamu bisa diberi bingkai dan dipajang. Nah, sekarang buatlah sebuah karya dengan memanfaatkan biji-bijian. Siapkan bahan-bahan yang kamu perlukan. Pilihlah gambarmu. Ini adalah salah satu contoh gambar. Kamu bisa memilih gambar yang lainnya. Pembelajaran 2. Ayo berlatih. Malam ini ayah dan ibu Edo sedang asyik membaca. Ayah membaca koran, ibu membaca majalah. Biasanya saat seperti ini Edo sedang belajar. Malam ini Edo tidak seperti biasanya.
Dia sedang asyik latihan memantulkan bola. Perhatikan gambarnya. Bola adalah salah satu alat untuk melakukan gerakan memantulkan. Setelah latihan memantulkan bola, Edo belajar membuat kalimat. Mari kita belajar bersama Edo membuat kalimat. Pertama, dari kata mengantuk. Kemudian, kata lelah. Buatlah kalimatnya. Kemudian, kata tidur. Dan keempat, istirahat. Nah, baiklah anak-anak, tadi kita sudah sama-sama saksikan video pembelajaran yang Ibu buatkan untuk anak-anak Ibu. Itu ada tadi bagaimana kita sebelum tidur harus membersihkan badan dulu, menggosok gigi, supaya badan kita tetap sehat, tetap terjaga. Jadi kebiasaan baik itu harus kita lakukan secara baik, secara rutin, agar nanti setelah dewasa, nanti kamu setelah besar, kamu sudah terbiasa melakukan hal-hal yang baik, ya. Nah, menjaga kesehatan itu merupakan satu wujud, suatu bentuk cara kita bersyukur kepada Tuhan, ya. Nah, harus kita lakukan. Kemudian juga ada tadi mengenai bagaimana membuat sebuah karya seni. Ada karya seni namanya. Itu kita menempelkan benda-benda alam. Benda-benda alam apa yang akan kita tempelkan? Itu berupa berbentuk kacang-kacangan. Kalau kemarin kita membuat seperti kolase, kita menempelkan potongan kertas. Nah, kali ini kita mengumpulkan atau menempelkan benda-benda alam, ya, benda-benda alam yang biasa kita lihat, yang berbentuk kacang-kacangan atau bisa juga biji-bijian, ya. Nah, biji-bijian apa yang bisa kita gunakan? Bisa macam-macam, bisa jagung, bisa kacang hijau, bisa beras, bisa juga ketan hitam, kemudian bisa juga merica atau apa saja yang berbentuk biji-bijian. Nanti kamu tempelkan pada gambar yang sudah disediakan. Nah, hampir sama cara pembuatannya atau cara mengerjakannya dengan kolase, ya. Hanya kolase biasanya potongan kertas. Nah, kalau kali ini kita menempelkan biji-bijian. Nah, nanti anak-anak Ibu coba kerjakan di rumah, ya. Coba lakukan sendiri. Ibu yakin anak-anak Ibu bisa melakukannya, karena kemarin membuat kolase semuanya hebat-hebat hasilnya, semua hasilnya bagus-bagus. Nah, sekarang kita mencoba dengan menggunakan biji-bijian. Nah, itu tadi anak-anak mengenai pembelajaran kita di subtema 4 ini, di pembelajaran 1 dan 2. Ibu rasa hanya itu pembelajaran kita hari ini. Kemudian Ibu ingatkan juga bagi anak-anak yang ingin keluar rumah, ya, bepergian keluar rumah, pakailah masker, ya, dengan rapi, dengan baik. Kemudian rajin-rajinlah mencuci tangan anak-anak Ibu, atau kalau pergi-pergi bawalah hand sanitizer supaya lebih mudah anak-anak untuk mencuci tangan. Kemudian hindarilah perkumpulan orang ramai. Kalau ada orang ramai-ramai kita menghindar, jangan berada di sana. Satu lagi, jagalah jarak dengan orang lain. Jadi kalau berbicara atau menjaga antrian, kalau anak-anak membayar sesuatu, antri, jagalah jarak supaya anak-anak Ibu masih tetap sehat, kesehatan Ibu, anak-anak Ibu terjaga, terhindar dari penyakit. Nah, satu lagi, harus makan makanan yang sehat dan bergizi, makan lauk pauk, makan sayur, makan buah, kemudian minum susu, dan banyak-banyaklah minum air putih. Kalau anak-anak ingin berolahraga di luar rumah, tetaplah menggunakan masker. Kalau tidak ada kepentingan untuk keluar rumah, anak-anak di rumah saja, menonton TV umpamanya, belajar dari menonton TV, ada pembelajaran di sana. Atau anak-anak yang belum bisa membaca, rajin-rajinlah berlatih membaca. Kemudian yang sudah bisa membaca, banyak-banyak membaca buku, supaya anak-anak Ibu makin pintar, makin hebat, ya. Atau membantu Ibu di rumah, membersihkan rumah, membersihkan kamarmu, merapikan kamarmu, merapikan buku. Jadi banyak hal yang bisa anak-anak lakukan di rumah. Ibu rasa cukup sampai di sini. Tetap semangat belajar meskipun kita di rumah, tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di pembelajaran berikutnya untuk lebih semangat menimba ilmu. Sampai jumpa lagi.